Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kenalkan nama saya Gina Fitria dengan nomor NIM 2013-6021 dari Prodi Geografi Non-Kependidikan Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas pemetaan kadastral saya yang berjudul Sengketa Pertanahan Rocky Gerung dengan PT Sentul City. A. Identifikasi kasus persengketaan tanah Rocky Gerung dan PT Sentul City. Kasus sengketa kepemilikan tanah kembali menjadi sorotan publik akhir-akhir ini. Hal ini dipicu oleh kabar somasi yang diterima pengamat politik Rocky Gerung dari PT Sentul City. Sentul City mengirim 3 surat somasi kepada Rocky karena menganggap dia telah menduduki lahan di Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Lahan tersebut kemudian Rocky dirikan rumah, sehingga pihak Sentul City memintanya untuk segera mengosongkan rumah tersebut. Head of Corporate Communication Sentul City, David Richard Nugroho, mengatakan somasi ini dilayangkan karena perusahaan mengklaim memiliki hak sah atas tanah bekas hak guna usaha atau HGU PT Perkebunan 11 itu. Kepemilikan tertuang di Surat Hak Guna Bangunan SHGB nomor B 2412 dan 2411 sejak tahun 1994. Sementara Rocky melalui kuasa hukumnya, Haris Azhar, mengatakan Rocky juga punya hak atas tanah tersebut. Hak itu didapat setelah mendapat alih garapan secara sah dari pemilik terdahulu Andi Junaidi yang telah dicatatkan secara sah di Kelurahan Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor dengan nomor administrasi 529-6-2009 tertanggal 1 Juni 2009. Namun Sentul City mengklaim bahwa pembelian tanah dari Andi oleh Rocky tidak sah karena Andi sudah pernah dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri Cibinong dengan putusan nomor 310/Pidana B/2020/PN-CBI pada 2020 karena memalsukan surat-surat pembelian tanah. Sedangkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional dalam kurung ATR atau BPN menilai hal ini terjadi karena ada tumpang tindih kepemilikan. Tapi masalah siapa yang berhak atas hak tanah tersebut perlu ditentukan oleh pengadilan sehingga kasus ini harusnya dilanjutkan ke pengadilan. Kalau ada klaim tumpang tindih, ada perselisihan itu pengadilan, ucap staf khusus sekaligus juru bicara Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional Tengku Taufikul Hadi kepada cnnindonesia.com, Jumat tanggal 10 bulan September. Kendati begitu, ekonom Indef Nainul Huda menilai kasus sengketa tanah semacam ini sejatinya bukan hal baru di Indonesia, sebab sudah sering terjadi di masyarakat dan korporasi. Penyebabnya mulai dari korporasi yang sering menimbun aset dan tidak mengelola selama bertahun-tahun, bisa juga karena aksi pemalsuan atau duplikasi sertifikat tanah oleh oknum tak bertanggung jawab yang kemudian diperjualbelikan ke masyarakat. Masyarakat pun kadang kurang teredukasi dan teliti dalam mencermati cara jual beli tanah karena terpaku hanya pada penguasaan fisik oleh satu pihak atau mafia tanah pun ada di Indonesia, ujar Huda. Sayangnya menurut Huda, kasus sengketa tanah kerap berulang karena pemerintah juga tidak tegas dan transparan. Hal ini terjadi karena lemahnya sistem pencatatan dan data pertahanan di Indonesia. Bahkan administrasi pengurusan sertifikat tanah pun masih sering bermasalah. Padahal berbagai kebijakan reformasi pertanahan sudah disadari. Salah satunya melalui program bagi-bagi sertifikasi tanah oleh Presiden Joko Widodo. Kepala negara sempat getol-getolnya membagi sertifikat tanah secara gratis kepada masyarakat saat masa kampanye pemilihan presiden atau Pilpres tahun 2019 yang lalu. Namun kebijakan ini tiba-tiba meredup usai ia terpilih dan menjabat menjadi presiden lagi.
Program sertifikasi tanah yang dilakukan Pak Jokowi sebenarnya bagus, namun memang masih ada kebocoran sertifikat tanah ini imbuhnya. Tapi menurut Huda, di luar program ini ada atau tidak di berbagai pemberitaan, sudah semestinya Kementerian ATR atau BPN menjalankan tugas tata kelola sistem pencatatan dan data pertanahan dengan baik. Maka sebenarnya reformasi di pihak BPN diperlukan. Tata kelola kementerian hingga tingkat kecamatan atau kelurahan harus dibenahi, ungkapnya. Sebab Kementerian ATR atau BPN menjadi juru kunci atas berbagai potensi dan masalah sengketa tanah yang sudah terjadi di masyarakat. Ketika ada sengketa, maka sudah seharusnya Kementerian ATR atau BPN menengahi dengan membuka data pertanahan secara transparan kepada publik. Dengan begitu, bisa terlihat mana pihak yang sebenarnya memegang kuasa atas suatu lahan tanpa harus selalu berujung pada meja pengadilan. Apalagi urusan sengketa hingga ke ranah pengadilan membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk membuat sistem di BPN menjadi terbuka dan tidak ada double sertifikat. B. Opini dan pandangan para ahli mengenai hal ini. 1. Menurut Ferdinand, masalah Rocky dengan Sentul City itu hanyalah soal fakta dan pembuktian saja. Ini perkara soal fakta pembuktian. Silakan Rocky Gerung membuktikan kalau memang dia punya sertifikat dan asal-usul kepemilikannya serta atas hak kepemilikannya sah. Saya pikir dia akan berhak dan dimenangkan oleh hukum, kata Ferdinand dengan jpnn.com pada Jumat lalu tanggal 10 bulan September. Namun kalau memang asal-usul dan alas hak kepemilikannya tidak sah, ya tentu ini akan bermasalah, sambung Ferdinand. Ferdinand juga meminta masyarakat tidak mengaitkan permasalahan tersebut ke ranah politik. Sentul City tidak ada urusannya dengan pemerintahan, tidak ada hubungannya dengan politik. 2. Anggota DPR RI fraksi Golkar, Deddy Mulyadi membongkar masalah sengketa tanah Rocky Gerung dengan PT Sentul City. Deddy Mulyadi menyebut bahwa permasalahan tanah Rocky Gerung dan masalah pertanahan di Indonesia lainnya adalah sebuah kekuatan besar yang sulit dilawan. Pasalnya, kata Deddy Mulyadi, persoalan sengketa tanah di Indonesia termasuk yang Bung Rocky Gerung alami adalah sebuah permasalahan yang klasik dan sering terjadi. 3. Menurut politisi PDIP Ruhut Sitompul juga mengatakan bahwa sebentar lagi aktivis itu akan usul rumahnya karena tidak bisa membuktikan kepemilikan yang kuat. Semua sudah tahu, ya memiliki atau mengatasnamakan tanah, kita harus sudah punya sertifikat, ucap Ruhut kepada jpnn.com pada minggu lalu tanggal 12 bulan September. Selanjutnya, menurut tenaga ahli utama kantor staf presiden atau KSP, Ali Mokhtar Ngabalin, belak-belakan soal sengketa tanah antara Rocky Gerung dengan PT Sentul City. Dalam obrolan dengan JPNN pada Senin 13 September, pada malam hari, ia menyebut masalah tersebut tidak ada kaitannya dengan politik sama sekali. Menurutnya, masalah itu tidak akan runyam jika Rocky Gerung bisa menunjukkan dokumen yang menunjukkan bahwa dia memiliki tanah yang saat ini ditempatinya itu. Selanjutnya, C. Solusi yang disarankan oleh para ahli untuk menyelesaikan masalah tersebut. 1. Menanggapi hal itu, Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria atau KPA, Dewi Kartika, mengatakan Kementerian ATR atau BPN harus melihat realitas di lapangan sebelum menerbitkan atau memperpanjang lahan hak guna usaha atau HGU ataupun HGB kepada perusahaan. Menurut Dewi, hal ini menjadi salah satu langkah untuk menghindari konflik pertanahan di kemudian hari. Jika terdapat lahan HGU atau HGB yang telah ditempati oleh masyarakat selama berpuluh-puluh tahun, maka kuat terindikasi bahwa lahan tersebut ditelantarkan oleh pemegang hak. Jika ada masyarakat Selain itu, Dewi menjelaskan Kementerian ATR atau BPN juga harus segera menerbitkan lahan HGU dan HGB yang telah ditelantarkan. Atau jika HGB atau HGU baru terbit, maka terindikasi kuat penerbit sertifikat tidak clean. Selanjutnya, opini penulis mengenai hal ini. Menurut pandangan saya, yang salah dari sini adalah Rocky Gerung dikarenakan ia membeli tanah kepada penggarap tanah
yang tidak memberitahu terlebih dahulu kepada Badan Pertanahan Nasional. Memang benar jika pengacara Rocky menyebutkan bahwa sertifikat dan surat pertanahan hak cukup dan lengkap dalam hak milik. Namun, yang menjadi permasalahan di sini adalah karena adanya 2 buah sertifikat dari tanah tersebut. Tentu ini akan menimbulkan banyak pertanyaan. Mana surat tanah yang sebenarnya dan sah menurut hukum. Maka dari itu harus melalui proses hukum untuk menyelesaikan masalah persengketaan tanah Rocky Gerung tersebut. Dalam hal ini, tentunya tidak terlepas dari kesalahan informasi dan kesalahan dari pihak tertentu. Dari informasi yang didapat bahwa Rocky Gerung membeli tanah dari garapan Andi Junaidi. Hal ini telah melalui banyak tumpang tindih perpindahan tangan atas hak kuasa tanah tersebut. Oleh karena itu menimbulkan terjadinya hal rumit yang akhirnya sampai ke persengketaan tanah ini. Jika dilihat dari segi politik, hal ini tentu tidak ada kaitannya dengan dunia politis karena ini adalah kajian dari pihak administrasi pertanahan dengan si pemilik tanah. Maka dari itu masyarakat tidak seharusnya berargumentasi bahwa yang terjadi tersebut dilatar belakangi oleh pejabat politik. Hanya dikarenakan seorang Rocky Gerung adalah ahli filsafat politik. Baiklah, mungkin sedemikian presentasi saya kali ini. Jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.